Ketegangan di Timur Tengah telah mencapai titik didih yang baru, di mana eskalasi langsung antara Israel dan Iran tak lagi bisa dihindarkan. Kedua negara ini tak hanya sekedar memainkan kata-kata, tapi juga saling menyerang dengan kekuatan utama mereka masing-masing. Alhasil, ratusan penduduk Iran tewas termasuk para elit militer mereka, sedangkan Israel mengalami kehancuran yang masif akibat serangan rudal-rudal balistik yang ditembakkan Iran sebagai bentuk balasan. Dan kini, saat Amerika melihat Israel diambang kekalahan, mereka pun akhirnya ikut serta dalam pertempuran. Pagi tadi, Amerika menyerang fasilitas nuklir Iran dengan menggunakan pesawat B-2 penghancur bunker. Mereka menyebut telah menghancurkan fasilitas nuklir Iran, meski Iran menilai fasilitas di dalam bunker masih aman. Tapi dengan keterlibatan Amerika, kini sekutu-sekutu Tehran seperti Hizbullah di Lebanon dan gerakan Houthi di Yaman telah mempersiapkan diri untuk masuk dalam konflik ini. Lantas seperti apakah eskalasi yang makin besar dalam pertempuran Israel-Iran? Benarkah penduduk Israel marah pada aksi pemerintah mereka sendiri yang memicu perang? Benarkah Mossad menguasai Amerika? Berikut rangkuman selengkapnya. Pernahkah terbayang sebuah skenario apokaliptik di Timur Tengah, di mana rudal-rudal Iran menghujani Tel Aviv hingga menjadi kota yang hancur? Sementara dari segala penjuru, sekutu Iran seperti Hizbullah dan Houthi ikut menggempur dalam sebuah serangan terkoordinasi yang dahsyat. Awalnya, kita pikir mungkin ini hanya ada dalam teori saja. Saat membayangkan Israel hancur mungkin tak pernah kita pikirkan. Tapi Juni 2025 diawali dengan keputusan ceroboh Israel menyerang Iran. Balasan demi balasan dengan rudal-rudal balistik telah memberikan gambaran nyata bahwa Iron Dome Israel yang begitu dibanggakan bisa ditembus juga. Dan gambaran kehancuran dapat kita lihat dengan jelas saat berbagai video menunjukkan kondisi Israel yang porak-poranda. Serangan rudal Iran ke Israel, meskipun diklaim IDF berhasil dicegat oleh Iran, dan pada kenyataannya kita melihat bahwa rudal-rudal itu mampu mencapai targetnya. Israel pun dalam kondisi darurat nasional, di mana dilaporkan kerusakan besar terjadi dan kepanikan di kota-kota besar seperti Tel Aviv dan Haifa memicu gelombang yang tak pernah warga Israel rasakan sebelumnya. Video yang beredar menggambarkan suasana mencekam di Tel Aviv yang disebut sebagai kota tak tersentuh kini hancur. Hal yang bahkan membuat wali kota Haifa sangat berharap jika gencatan senjata secepatnya bisa tercapai dengan Iran. Saat reporter menanyakan soal 2 minggu waktu yang diberikan Trump pada Iran, wali kota Haifa pun menyebut itu terlalu lama. Mereka takut rudal Iran akan mengeliminasi mereka. Ya, meski pemerintah Netanyahu masih mendapatkan dukungan mayoritas penduduknya, tapi sebagian besar penduduk Israel juga mulai khawatir. Tak sedikit yang memilih untuk meninggalkan wilayah Israel demi mencari keamanan. Mereka bahkan harus melintas ke Eropa dengan menggunakan kapal atau bus yang diawali dengan masuk ke perbatasan Mesir dan Yordania. Saat ini sendiri, menyaksikan Israel mendapatkan tekanan besar, Amerika pun menjadi negara yang langsung coba membantu. Trump ikut menekan Iran. Presiden AS itu sempat memberikan penundaan selama 2 minggu sebagai ultimatum kepada Iran agar menghentikan program nuklirnya. Tapi menariknya, malam tadi, Amerika yang melihat Israel semakin tertekan akhirnya ikut serta menyerang Iran. Ini adalah keputusan besar dari Amerika yang akhirnya masuk dalam pertempuran langsung. Amerika juga dikonfirmasi telah mengirimkan bantuan persenjataan baru ke Israel usai baru-baru ini. Laporan menyebut jika Israel hampir kehabisan amunisi. Seperti kata Jeffrey Sachs,
Mossad benar-benar telah mengontrol Amerika, dan itu bukan spekulasi atau hanya sebuah isu. Mantan agen Mossad, Viktor Ostrovsky, pernah berbicara tentang bagaimana Badan Intelijen Israel Mossad telah mempengaruhi kebijakan AS sejak 1948. Dan hingga saat ini, Mossad diprediksi telah menempatkan banyak orangnya di parlemen Amerika. Itu kenapa Amerika nggak mungkin bisa lepas dari Israel. Saat Israel tertekan, Amerika akan maju dan membantu, karena Amerika benar-benar dikontrol Israel. Terbaru, seperti yang sudah kita jelaskan, Trump akhirnya ikut melakukan serangan. Trump mengklaim bahwa misi militer telah selesai dengan sukses. Amerika menyerang 3 lokasi utama nuklir Iran, yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan. Trump mengatakan keberhasilannya menyerang Iran sebagai bukti superioritas militer AS dan menyuarakan perdamaian setelah operasi tersebut. Sementara itu, Al Jazeera mengutip sumber Reuters menyatakan bahwa B-2 bomber digunakan. Sekali lagi, B-2 adalah pesawat tempur siluman AS yang dirancang untuk menghindari radar dan membawa bom nuklir atau konvensional jarak jauh. Keterlibatan AS sendiri menunjukkan jika Amerika telah memutuskan untuk masuk ke dalam perang ini, di mana tentu saja mereka akan menjadi target perlawanan Iran selanjutnya. Di sisi lain, keikutsertaan Amerika dalam menyerang Iran membuat Netanyahu memuji apa yang dilakukan Donald Trump. Dengan banyak analisis, sekarang mengatakan Trump pada dasarnya telah kehilangan kendali. Israel kini mendikte kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Zaman targetkan Amerika. Usai secara langsung ikut menyerang Irak, laporan terbaru menyebutkan bahwa AS kini memberi pengarahan kepada pasukannya bahwa serangannya terhadap Iran kemungkinan akan mengakibatkan serangan balasan terhadap pangkalan dan fasilitas Amerika di Timur Tengah. Jelas, keterlibatan Amerika telah menyebabkan eskalasi yang diprediksi akan semakin besar. Kelompok aliansi Iran di Timur Tengah, seperti Houthi di Yaman, telah mengirimkan pesan jika mereka akan ikut serta dalam pertempuran saat Amerika mulai menyerang Iran. Bismillahirrahmanirrahim. Selain Houthi Yaman, Hizbullah di Lebanon juga bakal ikut serta dalam pertempuran ini. Hizbullah sudah lama terlibat pertempuran dengan Israel, dan keikutsertaan Amerika dalam pertempuran melawan Iran akan menandai eskalasi baru di Timur Tengah. Laporkan jika serangan mereka telah membuat fasilitas nuklir Iran hancur. AS menggunakan 6 pesawat B-2 yang menjatuhkan 12 bom penghancur bunker. Dengan kini, pihak Iran mengatakan jika mereka sekarang juga menargetkan Amerika. Amerika sendiri saat ini tengah waspada dengan serangan balik dari Iran dan aliansinya, dengan intelijen AS terus mengawasi tiap potensi yang bisa terjadi. Pada akhirnya, Juni 2025, dunia telah menyaksikan babak baru sejarah di Timur Tengah. Konflik antara Iran dan Israel kini tak lagi menjadi konfrontasi dua negara, tapi telah berubah menjadi perang regional terbuka saat Amerika Serikat turun langsung menyerang fasilitas nuklir Iran. Itu bukan tanpa konsekuensi. Ketika bom B-2 melanjutkan Fordo dan Isfahan, maka secara otomatis perang pun dimulai. Dari utara, Hizbullah bersiap menembus perbatasan. Dari selatan, rudal Houthi terus memburu kapal-kapal Amerika. Sedangkan dari Irak serta Suriah, milisi Syria mulai bergerak dengan satu misi, membalas darah Iran. Dan rakyat Israel, mereka kini bertanya-tanya apakah ini harga dari kebijakan Netanyahu. Apakah mereka diseret dalam perang karena ambisi Mossad? Jeffrey Sachs menyebut Mossad mengandalkan Amerika, dan sejarah seolah membenarkannya. Saat tekanan semakin besar, saat eksodus dari Israel tak terbendung, saat rudal-rudal terus menghantam, dunia bertanya, apakah ini awal dari perang dunia Timur Tengah? Satu hal yang pasti, Iran tidak akan diam, aliansinya tidak akan tinggal menonton, dan Amerika kini terseret resmi dalam pertempuran.